Pintar. Jumpa lagi kawanku semua. Selamat pagi guruku tersayang, siap mengejar cita-cita. Dengan langsung berbunyi, kawan segera berlari. Siapkanlah dirimu dalam mencari ilmu. Waktu cepat berganti, hingga langit terdengar lagi. Semua pun bersorak dengan riang. Tenang, diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Musnani SPDSD, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 dari LPTK Universitas Mula Warman, Kalimantan Timur. Saya mengajar di SD Negeri 007 Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Dalam aksi 2 PPL 2, saya melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 6. Dalam aksi 2 PPL 2 ini, saya melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 6. Tujuan yang ingin saya capai yaitu meningkatkan pemahaman siswa dalam hal literasi terkait mendeskripsikan penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dalam praktik ini, saya dibantu oleh Profesor Dr. Makrina Tindangen MPD selaku dosen pembimbing dan Ibu Rosita SPD selaku guru pamong. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah mengapa praktik ini perlu dilakukan. Kondisi yang pertama ada pada siswa, yaitu siswa kesulitan dalam memahami penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi yang kedua ada pada guru, yaitu pertama, media pembelajaran yang digunakan oleh guru kurang tepat. Kedua, metode pembelajaran yang digunakan oleh guru kurang variatif. Yang ketiga, model pembelajaran yang digunakan oleh guru kurang inovatif. Tantangan yang saya hadapi untuk mencapai tujuan tersebut adalah yang pertama, tantangan internal, yang kedua, tantangan eksternal. Tantangan internal yang pertama yaitu kurangnya penggunaan media pembelajaran yang tepat saat mengajar. Yang kedua, metode pembelajaran yang digunakan oleh guru bersifat monoton dan kurang variatif. Yang ketiga, model pembelajaran yang digunakan oleh guru kurang inovatif. Tantangan eksternal yang pertama, sekolah belum maksimal dalam menyediakan penunjang belajar siswa seperti LCD, proyektor yang jumlahnya terbatas. Yang kedua, ketersediaan jaringan internet yang sangat minim. Yang ketiga, sebagian besar peserta didik belum memahami penerapan nilai-nilai sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dilihat dari tantangan tersebut, bisa disimpulkan bahwa tantangan yang dihadapi melibatkan guru dan peserta didik. Guru harus memiliki kompetensi pedagogik dan profesional, sedangkan peserta didik adalah motivasi belajar. Aksi praktik ini akan dilaksanakan dalam 3 tahap. Yang pertama, tahap persiapan. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Yang ketiga, tahap evaluasi. Pada tahap persiapan, saya membuat perangkat pembelajaran yang terdiri dari rencana pelaksanaan pembelajaran, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan rencana evaluasi.
Strategi yang saya lakukan yaitu yang pertama, menggunakan media pembelajaran yang tepat yaitu media PowerPoint dan menayangkan video pembelajaran. Yang kedua, memilih metode pembelajaran yang variatif. Di sini saya memilih metode campuran yaitu ceramah, penugasan, tanya jawab, diskusi, dan presentasi. 3. Memilih model pembelajaran yang tepat. Strategi yang dilakukan dalam memilih model pembelajaran adalah dengan memahami karakteristik peserta didik dan karakteristik materi. Di sini saya memilih model pembelajaran PJBL sederhana. Proses pembuatan media PowerPoint dibuat dengan menyiapkan materi, kemudian membuat slide PowerPoint-nya. Untuk video, saya mencari referensi di YouTube. Selanjutnya, sumber daya yang diperlukan untuk membuat media pembelajaran yaitu buku siswa kelas 6 tema 1, jaringan internet, laptop, printer, aplikasi PowerPoint, dan YouTube. 2. Tahap pelaksanaan. Praktik pembelajaran dilaksanakan di SD Negeri 007 Sangatta Utara. Praktik pembelajaran ini dilaksanakan selama 70 menit. Strategi yang dilakukan saat pelaksanaan yaitu menggunakan media PowerPoint dan menayangkan video pembelajaran tentang penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Proses pelaksanaannya, peserta didik memperhatikan PowerPoint dan video yang ditampilkan. Guru dan peserta didik melakukan tanya jawab tentang penerapan nilai-nilai sila keempat yang telah ditampilkan melalui PowerPoint dan video pembelajaran. Kemudian peserta didik dibagi menjadi 5 kelompok untuk berdiskusi menyelesaikan proyek dan menuangkan hasilnya pada LKPD. Kemudian secara bergantian mempresentasikan hasil diskusi. Setelah itu guru memberikan penguatan, yaitu sumber daya yang diperlukan selama pelaksanaan pembelajaran, yaitu buku siswa kelas 6 tema 1, selamatkan makhluk hidup, jaringan internet, laptop, proyektor, aplikasi PowerPoint, dan YouTube. Yang ketiga, tahap evaluasi, refleksi, dan tindak lanjut. Pada tahap ini, guru melakukan penilaian evaluasi untuk mengetahui hasil belajar peserta didik dengan membagikan lembar evaluasi berupa soal pilihan ganda kepada peserta didik. Dari 30 siswa ini mampu memperoleh hasil belajar PPKN di atas KKN. Tindak lanjut yang saya lakukan yaitu mengadakan pengayaan. Refleksi hasil dan dampak dari praktik yang saya lakukan yaitu yang pertama, penggunaan media PowerPoint dan video pembelajaran dapat menarik perhatian siswa dan membantu pemahaman siswa sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Hal ini dibuktikan dengan hasil evaluasi pembelajaran siswa di atas KKM. Yang kedua, pemilihan metode yang variatif sangat efektif untuk meningkatkan keaktifan siswa terlihat dari kegiatan siswa saat pembelajaran. Yang ketiga, pemilihan model pembelajaran PJBL sederhana menumbuhkan berpikir kritis siswa terlihat dari tanggapan dan jawaban yang dilontarkan guru saat pembelajaran. Praktik ini juga mendapat respon positif dari pihak-pihak yang terkait, diantaranya peserta didik, teman sejawat, orang tua siswa, dan kepala sekolah. Untuk testimoni refleksi dan hasil praktik ini bisa dilihat di akhir video. Faktor keberhasilan pembelajaran ini sangat ditentukan oleh penguasaan guru terhadap media pembelajaran, metode, model, dan langkah-langkah pada perencanaan pelaksanaan pembelajaran yang sudah dibuat. Pembelajaran yang bisa diambil dari proses dan kegiatan yang sudah guru lakukan adalah guru harus lebih kreatif dan inovatif dalam memilih metode, model, dan media pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Berikut ini adalah video PPL 2 yang saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Terima kasih.
wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak, supaya kita juga dimudahkan dan kelancaran, serta supaya ilmu yang akan kita peroleh dapat bermanfaat untuk kita. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk hari ini? Ya, anak-anak yang tidak masuk, jadi sakit ya. Kita doakan teman kita ya yang tidak masuk pada hari ini, semoga diberi kesembuhan ya. Amin ya Rabbal alamin. Anak-anak, pada hari ini tema yang akan kita pelajari yaitu tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup. Tema 2, hewan sama hidup. Pembelajaran 2, pengulangan pelajaran TPK. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang penerapan nilai-nilai tidak keempat. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu setelah berdiskusi, anak-anak mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, anak-anak mampu menuliskan 2 kegiatan yang sesuai dengan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari tentang penerapan nilai-nilai sila pertama, sila kedua, dan sila ketiga Pancasila. Apa ada yang masih ingat? Ingat? Nah, coba apa saja contoh nilai-nilai sila pertama Pancasila? Nilai yang terkandung pada sila pertama Pancasila. Apa yang bisa menyebutkan? Coba sendiri. Iya, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Tepuk tangan dulu. Sila keempat Pancasila. Ya, sebelumnya kita ingat kembali ya. Bunyi dari sila Pancasila. Apa semua sila Pancasila? Apa fungsi yang pertama? Yang Maha Esa. Sila kedua. Sila ketiga. Keluar dari masalah tersebut itu merupakan cerminan nilai-nilai Pancasila sila keempat. Karena tadi sudah menyimak cerita tentang penerapan ayam dan Santi. Ya, Ibu Guru mau tanya, bagaimana sikap Santi pada cerita tersebut? Apakah sikap Santi ini sesuai dengan nilai-nilai sila keempat Pancasila? Tidak sesuai ya, karena Santi memaksakan kehendaknya sendiri. Apa yang sebaiknya Santi lakukan? Bagaimana sebaliknya ya yang dilakukan Santi? Di sini ada Santi tidak memaksakan kehendaknya sendiri. Ya, betul, tetap menjalankan usaha keluarganya. Ya. Kemudian keluarga Santi dan warga
harus mencari jalan keluar bersama untuk menyelesaikan masalah tanpa merugikan kedua belah pihak dan menjalankan keputusan yang telah disepakati secara bertanggung jawab. Selanjutnya, masuk pada membagikan APD. Nanti ini dikerjakan secara berkelompok ya, diskusikan dengan teman kelompoknya masing-masing. Di sini anak-anak sudah tutup sektor dengan kelompoknya masing-masing ya. Ini sudah dibagikan APD. Ini dikerjakan secara kelompok dan diskusikan dengan temannya ya. Kalian baca sebentar secara bersama ya, kemudian kalian menjawab pertanyaannya ya. Diskusikan dengan teman kelompoknya masing-masing ya. Ini kita dulu kasih waktu 10 menit ya, cukup 10 menit. Ya, silakan dikerjakan sudahnya. Lihat sebentar di sini. Selain yang APD yang Ibu bagikan, ini Ibu juga akan membagikan lembar observasi ya, lembar penilaian diskusi. Nanti kalian menilai teman kalian ya. Untuk kelompok 1 nanti menilai kelompok 2, kelompok 2 menilai kelompok berdasarkan di atas nanti terkait menerapkan sila pragmatik yang tidak menjaminkan ini sudah ya. Nah, kita
bahas bersama untuk nomor 1 berdasarkan cerita di atas. Jawablah pertanyaan berikut terkait penerapan perilaku keempat Pancasila. Bagian A, apa saja sifat Indonesia keempat berdasarkan cerita tersebut dengan adik. Rata-rata jawabannya tidak betul ya. Yang pertama, melakukan apa? Usia, apa yang dilakukan oleh ayah, ibu, dan kejoran untuk menyelesaikan masalah. Kemudian nomor 2, apa pertanyaan dari nomor 2? Apa lagi? Ayah memberikan usul atau benda? Memberikan usul atau pendapat saat yang ketiga, seluruh anggota keluarga dengan memberikan semua sudah dijawab dengan benar, yaitu ikut serta dalam pemilihan ketua keluarga. Kemudian yang kedua, tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Jadi itulah tadi jawaban dari pertanyaan tugas diskusi kalian. Guru akan memberikan evaluasi ya. Ini evaluasi kalian kerjakan secara mandiri ya. Kerjakan sendiri tidak perlu dengan kelompoknya ya. Kemudian selain ini soal evaluasi juga ada lembar penilaian diri ya. Kalian nanti sesuai dengan sikap yang diamankan. Ada lembar penilaian diri. Misalnya saya masuk kelas tepat waktu. Nah, kalau kalian masuk kelas tepat waktu, kalian tes ya. Ini dulu soal evaluasi ya dengan lembar penilaian diri. Jangan kita menyimpulkan materi pembelajaran pada hari ini ya. Tadi kita sudah belajar ya, kita sudah belajar tentang penerapan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama tadi musyawarah, kemudian apa lagi? Tidak memaksakan kehendak orang lain. Materi tentang penerapan nilai-nilai keempat. Bagaimana penerapan nilai empat saja? Tentang nilai keempat, apakah kalian benar? Demikian ya materi yang guru sampaikan. Untuk materi berikutnya kita pelajari tentang penerapan nilai-nilai sila kelima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sutini MPD selaku Kepala Sekolah SDN 007 Sangatta Utara akan memberikan beberapa saran atau beberapa pendapat tentang kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Musnani SPD SD yang dalam hal ini sedang melaksanakan kegiatan PPG, yaitu praktek pembelajaran yang dilakukan di kelas 6E. Adapun dalam kegiatan praktek pembelajaran,
sudah dilaksanakan dengan hasil yang baik, yang bagus. Dan dalam kegiatannya Ibu Musnani juga menggunakan beberapa model pembelajaran, diantaranya menggunakan media pembelajarannya yaitu menggunakan infocus, sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran anak-anak lebih tertarik, lebih senang dengan kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Musnani. Adapun saran dan yang saya sampaikan ke depannya, tentunya Ibu Musnani harus selalu senantiasa berinovasi, mencari terobosan-terobosan yang lebih bagus lagi, sehingga dalam pembelajarannya juga sangat lebih sangat menarik bagi siswa-siswinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Ramayanti SPD, adalah guru SD Negeri 007 Sangatta Utara, sebagai teman sejawat oleh Ibu Musnani yang sudah melaksanakan praktek pembelajaran pada PPL 2. Saya akan menanggapi mengenai praktek pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Musnani berjalan dengan baik dengan menggunakan media pembelajaran yang berbasis teknologi dan memilih metode yang bervariatif dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning atau yang dikenal dengan PJBL. Sederhana dapat membuat pembelajaran lebih menyenangkan, menarik perhatian siswa dalam belajar dan lebih antusias dan semangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Hal ini dapat menginspirasi kami sebagai teman sejawat untuk mengatasi permasalahan yang sama dengan permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Musnani. Selain itu, juga untuk terus memotivasi kami yang sebagai rekan-rekan guru di sini agar selalu mendesain pembelajaran yang menyenangkan, lebih kreatif dan inovatif. Diharapkan selalu memanfaatkan teknologi untuk memperlancar kegiatan belajar mengajar. Saran saya untuk Ibu Musnani adalah praktik pembelajaran yang inovatif seperti ini agar terus dapat diaplikasikan juga untuk mata pelajaran yang lain, serta strategi pembelajaran yang digunakan bisa dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi agar menjadi lebih baik sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Senar selaku orang tua siswa dari Inaya kelas 6E. Di sini saya akan memberikan tanggapan mengenai dampak yang kami rasakan terkait dengan proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh Ibu Musnani. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Musnani berjalan dengan baik dengan menggunakan media pembelajaran berupa PowerPoint dan video pembelajaran sangat menarik perhatian anak-anak dalam mengikuti pembelajaran. Anak-anak lebih antusias dalam belajar. Selain itu, dengan menerapkan metode pembelajaran PJBL, membuat anak-anak kami menjadi lebih aktif dalam pembelajaran. Anak-anak bisa berkolaborasi dengan temannya sehingga anak-anak lebih semangat belajar, baik itu di sekolah maupun di rumah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Julianti dari kelas 6E SDN Negeri 07 Sangatta Utara. Saya akan memberikan testimoni kepada Ibu Guru Musnani selaku wali kelas kami yang sudah dibimbing dan mengajar kami selama ini. Kami sangat senang belajar karena media pembelajaran berupa PowerPoint dan video pembelajaran yang digunakan oleh Ibu Guru sangat menarik. Metode dan model pembelajaran yang diterapkan di kelas bervariatif dan inovatif membuat kami lebih aktif dan semangat dalam belajar, sehingga kami dapat memahami materi penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sanata